Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Qur'aniyah dimanapun kalian berada, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang furudul wudu. Jadi fardu-fardunya wudu. Setelah membahas tentang fardul wudu, kita membahas tentang sunnanul wudu. Jadi kesunahan berwudu. Apa itu kesunahan berwudu dan apa itu yang dimaksud dengan sunnah? Sebelum membahas tentang kesunahan wudu, ini sangat banyak sekali ya. Kita awali seperti biasanya, kita awali dengan bacaan suratul Fatihah kepada musannif hadal kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa sunanuhu asiwak. Wa sunanuhu asiwaka. Jadi membahas tentang kesunahan siwak. Apa itu sunnah? Kesunahan wudu, kesunahan wudu asiwaku. Yang dimaksud sunnah wasunnah watatawu wanatbu. Jadi banyak ya penyebutan sunnah ini, juga ada dalam kitab Fathul Mu'in. Kalau nggak salah sebutan sunnah itu ada 4, ada sunnah, ada juga ada tatawu, nadbun, nafal, hasan, wal hasan wal muraghab. Nah, itu ada banyak sebutan tentang sunnah, itu ada banyak. Yang terpenting pengertian tentang sunnah yaitu ma yusabu ala fi'lihi. Jadi setiap sesuatu yang diberi pahala ala fi'li ketika kita mengerjakan pekerjaan tersebut. Ketika kita mengerjakan diberi pahala atau mendapat pahala ya. Wala yu'aqibu ala tarki, dan tidak disiksa ataupun tidak menjadi dosa ketika kita meninggalkan kesunahan tersebut. Jadi artinya sunnah itu sesuatu yang dilakukan mendapatkan pahala dan ditinggalkan tidak mendapatkan siksa atau tidak mendapatkan siksa. Wa sunanu kasiratun wa dzakara musannif ba'duha faminha asiwak. Jadi sebenarnya ini banyak sekali kesunahan berwudu ini banyak sekali banyak sekali. Tapi di sini musannif dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah hanya menyebutkan sebagiannya saja. Sebenarnya ketika misalkan dalam kitab Bidayatul Hidayah itu dijelaskan juga kesunahan berwudu, cara itmamul wudu itu gimana, itu bisa dilihat di kitab Bidayatul Hidayah. Ketika membasuh wajah itu ma'asan wajhi dan lain sebagainya, mabayit, ada doanya sendiri-sendiri. Ketika membasuh tangan itu ada doanya, ketika mengusap ini ada juga doanya. Allahumma ya Allah selamat minal aghlal itu. Dia ada doanya, ya Allah mugi-mugi diselamatkan dari aghlal. Dari aghlal itu sesuatu yang mengitari leher, ataupun bisa juga disebut mengitari leher atau dikerangkeng lah, istilah bahasa Jawanya dikerangkeng, diikat dengan besi ya. Itu ada banyak doa-doanya, ya Allah bayit wajhi, putihkanlah wajahku itu. Itu bisa dilihat dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ketika mengusap rambut itu ada doanya, membasuh wajah, membasuh tangan, bahkan membasuh kaki pun ada. Jadi kesunahan-kesunahnya ada. Di sini musannif hanya menyebutkan sebagiannya saja, tidak menyebutkan kesunahan yang lain.
Kesunahan-kesunahan wudhu yang pertama adalah as-siwak. Jadi sebelum berwudhu ini. Sebelum berwudhu kita disunahkan terlebih dahulu untuk bersiwak. Tata cara siwak gimana? Kemudian alat yang dibuat siwak itu apa? Ya, bisa dilihat video yang kemarin ya, sahabat Graha. Bisa dilihat video yang kemarin tentang siwak. Itu kesunahan yang pertama. Jadi kesunahan yang pertama sebelum melakukan wudhu itu harus kesunahnya menggunakan siwak dulu, dibersihkan dulu giginya. Summa tasmiyah, kemudian membaca basmalah, itu summa tasmiyah, kemudian membaca basmalah. Setelah selesai bersiwak kemudian membaca basmalah, makrunatan biniyah yang bersamaan dengan niat. Jadi bersamaan dengan niat. Karena tasmiyah, kesunahan membaca basmalah itu merupakan juga yang dianjurkan oleh Nabi lama sahha min qauli sallallahu alaihi wasallam, tawadhu bi ismillah. Jadi wudulah kalian semua bi ismillah dengan menyebut nama Allah. Nah, makanya ketika berwudu ini menjadi sunnah. Menjadi sunnah. Membaca basmalah ini menjadi sunnah. Bahkan ada lagi yang ada hadis la wudu'a liman bismillah. Tidak ada wudu, tidak dikatakan wudu seorang yang la wudu'a, tidak sempurna, itu tafsirannya seperti itu. La wudu'a tidak sempurna liman bismillah, untuk seseorang yang tidak membaca nama Allah. Mahmulun alal kamali wa aqluha bismillah. Dan ini menunjukkan atas kamal, kesempurnaan ketika kita berwudu menggunakan bismillah. Tapi dilihat lagi ketika kita masuk dalam biasanya qadil haja, masuk WC itu ya nggak usah ditalafutkan, artinya tidak usah dikeraskan ya. Cukup dalam hati saja. Membaca bismillahnya di dalam hati, niat. Dan juga makrunan biniyah, itu di dalam hati, nggak usah ditalafutkan. Ketika ditalafutkan ya kan ada ismullah di situ, ada asmaul a'dzam yang maka dimakruhkan ya ketika masuk WC. Jadi harus dilihat kondisinya juga. Ini sunnah membaca bismillah ya ketika dalam keadaan yang memang ya sunnah membaca, artinya tidak ada arido, sesuatu yang lain yang melatar belakanginya gitu. Summa tasmiyah makrunatan biniyah, kemudian membaca basmalah makrunatan yang membersamai atau bersamaan biniyati dengan niat. Ma'awali ghuslil ka'faini, bersertaan dengan membasuh kedua telapak tangan. Jadi misalkan ada air yang mengalir, itu diniatkan juga dan membaca basmalah, diniatkan membaca basmalah dan juga membaca basmalah dulu ya tadi. Membaca basmalah dulu, kemudian makrunatan biniyah, ma'a awali ghusl kafain. Jadi bismillah dulu, kemudian mengusap kedua telapak tangan pada air yang mengalir, dan juga niatnya dulu, diniatkan seperti itu ya. Membaca basmalah diniatkan dan juga membasuh kedua telapak tangan. Ini semuanya harus menjadi satu. Ma'a awali ghuslil kafain. Jadi semuanya jadi satu. Summa tasmiyah makrunatan biniyah ma'a awali ghuslil kafain. Jadi jadi satu semuanya. Ma'awali ghusl kafain wa talaffudu biniyah. Wa talafud ya, juga talafud ini disunahkan juga. Kenapa? Ya, karena bisa membantu. Ketika kita talafudkan niat, talafud itu membacakan niat lagi ya. Bukan langsung niat dalam hati, tapi niatnya itu dibacakan lagi, ditalafudkan niat supaya untuk tasahul lebih gampang lagi ketika kita niat. Jadi talafud biniyat, misalkan
nawaitul wudu alirafil hadasis menggunakan apa namanya lisan, ya, menggunakan lisan itu dianggap lebih apa? Lebih menggampangkan hati untuk berniat. Ya. Seperti itu. Sebelum ke hati kita lafadzkan dulu. Sebelum niat di hati kita lafadzkan dulu. Itu disunnahkan. Wa talaffudu biniyah. Wastishabuha. Fa in taraka tasmiyah fi awali walau amdan. Talafut bin niyat wastishabuha artinya di apa namanya di kontinukan ya apa namanya dilanggengkan di apa ya istishab itu ya apa namanya istishab dibersamai terus artinya terus menerus dalam keadaan niat itu bin niat wastishabuha niatnya mungkin dipanjangkan itu fa in taraka tasmiyah ketika seseorang itu apa namanya meninggalkan tasmiyah meninggalkan membaca basmalah fi awali di dalam basuhan tadi di dalam permulaannya tadi membasuh kafain ya walau abdan senajan ini disengaja memang orangnya sengaja walau amdan atabiha qabla faraghi maka gimana maka sebelum akhirnya selesai wudhu itu membaca bismillah masih disunahkan untuk membaca bismillah dengan mengucapkan fayaqulu bismillahi fi awalihi wa akhirihi bismillahi dengan menyebut nama Allah fi awalihi di dalam di permulaannya wa akhiri dan di akhirnya itu bismillahi wa fi awalihi wa akhirihi ini ketika fi asna'il wudu di tengah-tengah wudu atau sebelum akhir wudu ini masih disunahkan untuk membaca bismillah. Kama fil akli wa syarbi sama halnya ketika kita makan tengah-tengah kita makan lupa tengah-tengah kita makan apa namanya ingat kalau kita belum membaca bismillah nah ini juga sama ini juga disunahkan juga ketika kita makan ingat belum bismillah ini disunahkan membaca bismillah fi awalihi wa akhirihi wasyurbi dan juga ketika minum kita mungkin ingat di tengah-tengah minum belum membaca bismillah ini juga dianjurkan untuk atau disunahkan untuk membaca bismillah seperti itu. Kemudian kesunahan yang selanjutnya summa ghusl kafaini kemudian membasuh kedua telapak tangan fa illam yata'aqqan tuhrahuma. Jadi ketika seseorang itu tidak yakin fa'ilam yatayakkon tuhruhuma dengan sucinya kedua kafain kedua telapak tangannya kuriha ghamsuhuma kuriha maka dimakruhkan ghamsuhuma mencelupkannya fil ma'i di dalam air alqalili yang sedikit jadi dimakruhkan mencelupkan tangannya di dalam air yang sedikit. Ketika apa? Ketika tidak yakin sucinya tangan tersebut karena dapat nanti airnya yang sedikit dapat terkontaminasi artinya ya dapat menjadi najis seperti itu makanya harus diperhatikan ya. Jadi kita berwudu itu menggunakan air sedikit atau banyak ketika airnya banyak ya nggak apa-apa wa ma'in qabla qamsimnya selasa marrah ketika airnya banyak nggak apa-apa. Jadi yang dimakruhkan itu ketika airnya sedikit ya. Mungkin airnya bisa digunakan untuk kegiatan yang lain mungkin. Tapi airnya hanya air tersebut. Nah, bisa menjadi haram bahkan. Karena orang lain tidak bisa memanfaatkan air tersebut. Jadi seperti itu. Fa illam yatayaqqan tahruma ketika tidak yakin sucinya tangan kedua telapak tangan ini, maka dimakruhkan untuk mencelupkannya dalam air yang sedikit wa ma'in dan setiap sesuatu yang sifatnya adalah cair
Wa ma'i qabla ghuslihima, sebelum membasuh keduanya, kedua telapak tangan, salah samarrah, sama 3 kali. Kemudian kesunahan yang selanjutnya sumal madmadah. Setelah tadi tasmiyah, membaca basmalah, bersiwak, kemudian sumal madmadah. Sunan yang selanjutnya sumal madmadah. Madmadah ini berkumur ya, berkumur. Sumal insyaku, kemudian insyak. Insyak ini memasukkan air ke dalam hidung, itu namanya insyak. Kalau madmadah memasukkan air ke dalam mulut, kalau insyak memasukkan air ke dalam hidung. Wal afdalu al jam'u. Wal afdalu al jam'u. Jadi madmadah ini berkumur, insyak ini membersihkan kotoran yang masih ada dalam hidung, ini namanya insyak. Jadi memasukkan air untuk membersihkan bekas-bekas. Jadi wal afdalu jam'u bainahuma. Yang paling baik, yang paling afdal, yang lebih utama al jam'u, semuanya. Artinya madmadah dan juga insyak ini dikumpulkan keduanya bainahuma bisalah si ghurfatin, dengan 3 kali cakupannya, 3 kali cakupan. Jadi keduanya bersamaan antara madmadah dengan insyak, tadi berkumur, mengambil air dalam mulut dan juga mengambil air dalam hidung, ini dilakukan secara bersamaan. Nanti dari tangan ya, misalkan ya nggak bisa bersamaan, nggak bisa, cuman dari salah satu ghurfah. Yang dimaksud ghurfah di sini adalah 3 kali air yang ada dalam tangan. Jadi misalkan ada tangan, ada airnya, jadi air ini yang digunakan untuk keduanya, madmadah dan juga insyak, seperti itu. Mingkuli ghurfatin ya tamat madu mingkuli ghurfatin. Iya, caranya insyak, caranya madmadah ya berkumur seperti berkumur kita biasa, cuman yang lebih afdal itu balag atau dikeraskan. Jadi ketika berkumur itu dikeraskan sekali, itu juga disunahkan juga. Sumal insyak ini sampai batas bayat kitabnya. Kemudian setelah air masuk ke dalam, di tangannya diginikan. Biasanya orang-orang yang insyak mengambil airnya dikeluarkan dengan menggunakan 2 jari tangan. Wal afdalu jam'u bainahuma bisalasati ghurfatin ya tamat madu min kulli ghurfatin summa yastangsiku. Kemudian mengusap yastansik, mengambil air dari hidung, bibakiha wal mubalaghatu fiha bil ghairi shaim. Jadi dikeraskan nggak apa-apa ketika kita istinsyak, ketika kita madmadah ataupun berkumur, itu dikeraskan, tidak apa-apa. Tapi li ghairi shaim, untuk selainnya orang yang puasa, karena nanti ditakutkan air yang mungkin masuk ke dalam hidung ini sampai masuk ke dalam rongga mulut, kemudian sampai ke tenggorokan, sampai ke bawah ya. Takutkan seperti itu kan nanti bisa membatalkan wudhu, seperti itu. Jadi mubalaghah ataupun dikeraskan saat berkumur, saat istinsyak itu gak apa-apa dikeraskan, namun li ghairi shaim, selainnya orang yang berpuasa. Wa taslisul ghusl wal mas'ul wa takhlil, ini dilakukan ketika sudah di dalam wudhu ya. Tadi kesunan-kesunan yang tadi itu kesunan yang ada sebelum melakukan wudhu. Nah, ketika wudhu, nah ini taslis ghusl, ini masuk dalam furudul wudhunya, rukun-rukunnya wudhu ini. Wa taslisul ghusl wal mas'ul wa takhlil, jadi disunahkan
taslis itu disunahkan untuk 3 kali, kesunahan 3 kali. Wa taslisul ghusl, kesunahan ketiga kali saat membasuh, wal mashi dan mengusap, wa tahlili dan menyela-nyelai jenggot. Seperti pertemuan kemarin sudah kita bahas ya. Jadi disunahkan semuanya itu. Seperti membasuh wajah. Membasuh wajah ini harus 3 kali basuhan. Ini sunnahnya 3 kali basuhan. Wal mashi dan juga mengusap apa? Mengusap sebagian kulit rambut, sebagian rambut ini. Juga sunnah diusap 3 kali. Tahlil, menyela-nyelai kemarin yang mempunyai lihya al-kassah gitu ya, mempunyai jenggot yang tebal, itu sunnah untuk disela-selai. Berapa kali? 3 kali. Wa yakhudu syakku bil yakin, dan mengambil keraguan dengan keyakinan. Wa yakhudu, dan mengambil asyakku, keraguan, orang yang ragu, bil yakini, dengan yakin. Misalkan saya tadi ragu, saya ini sudah 2 atau 3 ya, dikembalikan lagi ke awal masalahnya ya 2 gitu. 2 berarti kurang 1 seperti itu. Wa masku jami' ra'si, dan juga mengusap jami' ra'si, mengusap sebagian kesemuaan daripada ra'sun, kepala. Jadi kemarin kan sebenarnya cukup dikatakan wudhu kan cukup hanya imbati ra'si, ataupun cukup hanya 3 helai mengusap rambut di kepala, ini cukup sedikit saja, ini sudah cukup seperti ini, 3 kali cukup. Cuman kesunahannya lebih afdal lagi ya mashu jami' ra'si, mengusap semua daripada rambut yang ada di kepala. Seperti ini biasanya, seperti ini diusap semuanya, sunnah. Jadi ketika diusap semuanya dari kepala, rambut yang ada di kepala, jami' ra'si itu lebih afdal lagi, lebih disunahkan lagi. Fa illam yurid naza'a ma'ala ra'sihi, maka ketika tidak mengharapkan untuk dicopot ya, ma'ala ra'sihi, sesuatu yang ada di kepala, masaha juz'an minar ra'si, maka cukup untuk mengusap juz'an pada bagian minar ra'si dari kepala. Misalkan ketika tidak tidak ingin mencopot, biasanya kan orang-orang orang-orang Arab itu memakai imamah. Nah, imamah itu pakainya lama nah, misalkan dicopot, ini membutuhkan waktu yang lama. Artinya fa illam yurid nas'ama ala ra'si, ketika tidak niat ataupun tidak ingin mencopot imamah yang ada di kepalanya, maka cukup masha juz'an minar ra'si, maka cukup mengusap juz ataupun bagian daripada kepala ini. Jadi agar cepat gitu, hanya cukup mengusap bagian dari kepala, bisa yang bagian bawah, bagian atas ini, bagian sebelah, terserah ya, bagian belakang, bagian manapun terserah. Pokoknya yang di sini adalah juz'an minar ra'si, yang dimaksudkan di sini adalah juz'an ataupun bagian daripada kepala. Summat ta'ammahu ala satiri salatan, kemudian menyempurnakan ala satir atas orang yang memiliki satir sebanyak 3 kali. Ta'ammahu ala satiri salasa. Kemudian kesunahan yang selanjutnya summa masul udunain dhahirihima wa batinihima. Kesunahan yang selanjutnya ketika mengusap udunain, kedua telinga ini kan sunnah ya, sunnah mengusap kedua telinga ini hukumnya sunnah. Mengusap kedua telinga ini diusap dohirnya wa batiniha, antara
lubangnya, kalau dilihat dari samping ini kan ada lubang lah, ini termasuk batinnya. Kalau zahirnya ya sesuatu yang terlihat ini. Jadi bagian apa namanya, bagian dalam dan bagian luar ya, istilahnya bagian luar dan bagian dalam ini disunnahkan juga untuk mengusap keduanya atau meratakan semua. Caranya ya biasanya jari ini, yang jari telunjuk dimasukkan ke dalam, kemudian bagian luar, untuk bagian luarnya, bagian belakangnya ini menggunakan jari jempol. Bima'i jadidin, menggunakan air yang baru. Selama 3 kali diusapnya. Suma masul udunain dhahiruhima wa batinihima bima'in jadidin, dengan air yang jadid ataupun air yang apa namanya, baru ya. Wasima khaihi bima'in jadidin. Wa takhlilu asabil yadaini bitashqiq wa asabi rijlaini bil khinsiril yadi. Kesunahan yang selanjutnya juga tahlilul asabi. Tahlilul asabi, menyela-nyelai jari tangan bitashqiq, dengan tashqiq. Tashqiq itu gambarnya seperti ini. Tashqiq. Jadi disela-selai ketika air mengalir, misalkan air mengalir kemudian disela-selai, tangannya disela-selai ini menggunakan air. Wa tahlil, yaitu tahlilul asabi. Wa asabir rijlaini bil khinsir yadi, dan juga menyela-nyelai juga jari jemari yang ada di kaki. Bi khinsir yadi al yusra, menggunakan apa namanya, kelingking yang kiri ini dipakai untuk min aswalil khinsir yumna ilal khinsir yusra, dipakai mulai dari apa namanya, sisi bawah dari jari kaki yang apa, kaki kanan bagian paling apa ujung, yakni kelingking ya, kelingking kaki kanan ya istilahnya. Kelingking kaki kanan menggunakan tangan kiri ya, pokoknya dibalik ila khinsiril yusra, sampai, jadi mulai gambarannya seperti ini kaki kanan menggunakan jari tangan sebelah kiri, kelingking sebelah kiri, diusap mulai bagian bawah sampai kaki kanan sampai kaki kiri, semuanya diusap menggunakan ini yadul yusra, khinsiril yusra, khinsiril yadil yusra. Kemudian kesunahan yang selanjutnya tatapu ini terus menerus ya, nuli-nuli. Watayamun, kemudian menggunakan anggota bagian tangan bagian kanan terlebih dahulu ketika kita berwudu ya, sahabat Geraha. Ini harus sunnahnya, ini harus menggunakan apa, bagian tubuh bagian kanan ataupun anggota bagian tangan. Ini juga sunnah sebenarnya. Kalau kita tayamum ini sunnah ketika kita mandi wajib ya. Mandi wajib bagian yang sebelah kanan ini dibasuh dulu, kemudian basuh sebelah kiri, kemudian semuanya, biasanya gitu. Nah, tayamun ini namanya tayamun. Tayamun ini mendahulukan anggota bagian kanan. Wa itolatu hurrati, dan juga yang awalnya basuhannya itu semisal ya, yadun ini ma'al mirfaqo, ini yadun ini sampai sini. Nah, ini dipanjangkan. Wa itolati hurrati, ini memanjangkan apa namanya, basuhan yang awalnya sampai mirfaqoh sampai sini, basuhannya dilebihkan lagi. Ini sunnah. Apa namanya, melebihkan basuhan ini sunnah. Wa tahjilihi, wa itolati hurrah ini berada di wajah ya. Wa itolatu hurrah ini memanjangkan apa namanya, basuhan
yang berada di wajah, wa tahjil ini memanjangkan basuhan yang ada di tangan dan di kaki ya, seperti itu. Semuanya dipanjangkan. Kenapa? Ya karena ketika nanti insya Allah di akhirat nanti tubuh yang terkena basuhan lebih-lebihan daripada wudhu itu akan bersinar besok di hari kiamat. Bagian-bagian dari itmamul wudhu itu akan bersinar ketika di hari akhir, ketika di padang mahsyar ini, ketika di akhir-akhir, di hari akhir. Watarkul isti'anah, jadi watarkul isti'anah bisa bi ilali udrin. Jadi sunnah juga meninggalkan pertolongan. Misalkan kita dalam keadaan sehat tapi meminta pertolongan orang lain untuk sok bilma, untuk memberikan air. Jadi misalkan kita nggak bisa kita bisa berwuduk sendiri. Kita bisa berwuduk sendiri tapi wuduknya itu dibantu dengan orang lain, itu makruh. Ya sunnahnya ya nggak usah. Watarkul isti'anah. Kalau kita wuduknya dibantu orang lain itu makruh hukumnya gitu. Watarkul isti'anah bisa bi illali udrin. Jadi makruh. Kecuali orang yang nggak bisa misalkan nggak ada tempat air yang mengalir, misalkan air yang mengalir nggak ada, atau keran air itu tidak ada, semisal, atau mungkin seseorang itu dalam keadaan sakit, nah maka ini diperbolehkan atau tidak makruh nih. Wanakdi, kemudian harus juga meninggalkan watarku, ya masih atau pada watarkul isti'anah bisa bi ilal udrin wanakdi, watarkun nakdi gitu, masih ataf. Berarti meninggalkan untuk menyempat-nyempatkan. Jadi awalnya yang wudhu itu bisa disempurnakan 1 menit, tapi itu hanya 5 detik saja sudah semuanya terbasuh. Nah, sangat cepat sekali lah. Itu dimakruhkan seperti itu. Makanya nggak ada kesunahan lagi, taslis tidak ada, tayamun tidak ada, mendahulukan anggota tangan kanan nggak ada. Kemudian kesunahan-kesunahan lain ditinggalkan semuanya, itu makruh nakdi. Watasnif, tansif. Kemudian air bekas wudhu ini juga, air bekas wudhu ini dibersihkan, ini makruh hukumnya. Watasnif bisa ubin, jadi membersihkan air bekas wudhu, apalagi yang netes. Itu ada suatu riwayat yang mengatakan asabil wudhu, sesuatu yang sabaminal wudhu terjatuh, itu ada malaikatnya yang memintakan ampunan untuk orang yang berwudhu. Itu ada yang riwayat seperti itu. Sampai Imam Abu Hanifah ketika beliau berwudhu itu seperti itu juga. Jadi merasakan kotoran-kotoran ataupun danas-danas ataupun rontoknya sesuatu yang ada dalam tubuhnya itu, misalkan bermaksiat atau dosa-dosa yang lain, misal dosa-dosa itu rontok semuanya. Nah, Imam Abu Hanifah itu diberikan oleh Allah seperti itu, bisa melihat malaikat, bisa melihat kotoran-kotoran atau dosa-dosa yang keluar dari tubuhnya ketika berwudu, itmamul wudu. Nah, makanya kita itu disuruh untuk itmamul wudu ya karena itu. Karena banyak faedahnya, kesunahannya banyak sekali. Watasnifu bisaubi wa tahrikul khatam, dan juga disunahkan tahrikul khatam. Jadi ketika kita mungkin mempunyai khatam, mempunyai cincin, itu disunahkan untuk menggerak-gerakkan agar air itu dapat masuk, nggak ada air yang tertinggal ataupun air yang menghalangi, ataupun yang menghalangi sebab cincin itu tadi. Jadi airnya bisa masuk semuanya. Itu harus tahrikul khatam. Ketika kita berwudu, hendaknya atau sunnahnya tahrikul khatam. Wal bada'atu bi alal wajhi, dan memulai bada'ah memulai bi alal wajhi, dengan permulaan membasuh wajah.
Oh, apa namanya kok permulaan membasuh wajah? Bi'a'la itu dari atas. Bagian yang paling atas minal wajhi dari wajah. Jadi airnya misalkan seperti ini. Kemudian diratakan menuju ke bawah, itu caranya membasuh muka. Bi'alal wajhi, dari atas dulu, permulaannya dari atas dulu. Wa fil yati warijlaini bil asabi'. Kemudian juga meratakan, ini meratakan. Oh, memulai juga. Wa fil yati warijlaini bil asabi'. Wa fil yati, dan di dalam, dan tangan, warijli dan kaki, bil asabi' menggunakan jari jemari, mungkin diratakan ya. Fa in sabba alaihi ghairuhu bada bil mirfaqil wal ka'bi. Fa in sabba, ketika ada yang seorang yang fa in sabba alaihi ghairuhu, ketika ada yang apa ya, memberikan air selain orang yang berwudu, bada'a bil mirfaqi wal ka'bi, maka dimulai dengan mirfaq, diawali dengan sikut ya, sikutnya dulu, yang dibasahi sikutnya dulu, kemudian tangannya. Ketika orang lain yang memberikan air, itu dimulai dari bada'a bil mirfaq wal ka'bi, dimulai dari yang lebih sini dulu, kemudian diratakan menuju tangannya. Itu caranya seperti itu. Wal ka'bi, dan juga ketika kaki juga gitu, enggak di permulaan basuhan yang apa namanya dimulai di, misalkan kaki ya, tidak dimulai di jari jemarinya dulu, tapi di ka'bunnya, di mata kakinya dulu yang dimulai. Ini ketika sa'bu alaihi ghairuhu, ketika orang lain yang memberikan air atau ada orang lain yang membantu kita. Wa talqul udwi, wa talqul udwi wa maskul maqaini wa istiqbalul kiblati, menggosok anggota. Jadi disunahkan juga meratakan anggota yang terbasuh air wudhu. Wa masul maqaini, dan mengusap pucuknya dari maqaini. Torfal ain. Jadi di torful ain apa ya, di sini ini harus diusap dengan air. Itu sunnahnya seperti mashul maqafaini, maqaini. Wastiqbalul kiblati, dan juga disunahkan ketika kita berwudu istiqbalul kiblah. Kemudian disunahkan juga wadul ina an yaminihi ingkana wasi'an wa illam yang kuso ma'uhu ana an muddin. Jadi ketika misalkan wudhu kita itu menggunakan wadah, menggunakan alat yang bisa dipindah, ingkana wasi'an, ketika alatnya bisa dipindah, maka pindahlah alat tersebut di sebelah kanan ya, sebelah kanan. Ingkana wasi'an, ketika orang yang wasi, artinya wadah tadi emang bisa dipindah. Ketika ada wadah yang nggak bisa dipindah, misalkan di semen ya, nggak usah dipindah berarti. Wa Allah yang kusoma'u an muddin, jadi juga yang disunahkan juga airnya tidak kurang dari 1 mud. Airnya tidak kurang dari 1 mud. Wa alla yatakallama fi jami wudu'ihi illa limaslaha wa alla yaltima wajhahu bil ma'. Jadi saya persingkat saja langsung. Wa alla yatakallama ini tidak boleh berbicara ya. Saat kita berwudu ini dimakruhkan berbicara. Wa alla yatakallama fi jami wudu'i. Kenapa? Karena wudu itu merupakan bentuk ibadah kita. Apalagi ketika kita sholat ya wudu dulu ya. Awalnya saja apa namanya, masa ketika kita ingin pergi apa namanya menemui presiden, menemui itu dengan guyon ataupun dengan apa namanya keadaan-keadaan yang seperti itu kan tidak boleh. Nah, ini makruh ketika kita berwudu, itu makruh karena bisa merusak khusyuk juga nanti ketika kita apa namanya omong-omongan dengan seseorang. Wa alla yatakallama fi jam'i wudu'ihi. Jadi tidak boleh
berkomunikasi ketika wudhu, illa li maslahah, atau mungkin maslahah, mungkin kita nggak bisa contohnya ketika kita tidak bisa mengusap tangan kita, membasuh tangan kita karena tidak ada ceboknya, kita perlu bantuan orang lain, nah itu kan maslahah, maka tidak apa-apa seperti itu. Nah, ini juga yang sering dilakukan oleh anak-anak ya. Wa alla yaltima wajhahu. Biasanya air yang belum sampai ke wajah ini langsung nah, seperti ini biasanya. Misalkan ada air di tangan saya, ada airnya. Nah, airnya belum sampai ke wajah, ini langsung disemprotkan ke wajah. Lah, ayaltima wajhahu. Jadi airnya langsung disemprotkan bukan disemprotkan ya, diarahkan ke wajah. Tangannya diarahkan ke wajah, yang ada airnya diarahkan ke wajahnya. Tuh. Biasanya anak-anak kecil. Ini bajunya sampai basah semua. Nah, itu dimakruhkan. Malah dibuat mainan. Dibuat talaub ya, dibuat mainan, nggak boleh. Sampai mana tadi? Wa iyyaqula ba'dahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, ini doa setelah wudu ya. Doa setelah wudu ini seharusnya dibaca, biasanya ada di setiap musola atau tiap masjid, kadang ada kadang tidak ada ya, ini harus ada sebenarnya. Tempat wudu nggak ada, padahal di masjid itu nggak ada, yang gimana, nggak ada bacaan doa setelah wudu, kadang ada kadang nggak ada ya. Kadang masjid yang modern malah nggak ada, malah mengorbankan estetikanya demi ada bacaan wudhu, bahkan kan disunahkan seperti itu, apalagi memudahkan orang lain. Biasanya habis wudhu langsung mengangkat tangan, kalau nggak gitu ambil kacamata atau ambil kopiah, melihat ke atas langsung baca ketika ada teksnya, memudahkan orang lain kan. Tapi nggak ada, banyak kan nggak ada malah. Nah, ini disunahkan membaca doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wala ba'sa bidu'a indal a'dha. Oh, gitu. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai situ ya doanya. Wala ba'sa, dan tidak menjadi suatu bahaya bidu'ai dengan doa ataupun dengan doa, dan tidak, artinya nggak apa-apa doa indal a'dha, ketika kita mengusap anggota atau membasuh anggota kita sambil berdoa, nggak apa-apa, nggak perlu. Wa yukrahu al-qaza wa natfu syaib wa natfu lihyah wal masyu fi na'li wahidin wal inti'ali qa'iman. Itu. Ini ada akhlaknya juga di sini ternyata ya. Wa yukrahu al-qaza, dimakruhkan qaza itu mencukur. Oh, sudah berarti ini. Ini saya, oh iya sudah ini sebenarnya. Ini halaman, loncat ke halaman 15 lagi. Alhamdulillah. Pada kali ini kita sudah membahas tentang sunan wudhu banyak sekali tadi ya. Ini hanya sebagiannya saja sebenarnya. Banyak kesunahan wudhu yang lain. Bisa dilihat di Bidayatul Hidayah atau di dalam kitab Tanwirul Qulub, itu juga ada. Jadi sebenarnya cara kita untuk beribadah kepada Allah itu yang terpenting ya. Ya dengan apa ya? Dengan ketika kita itmamul wudhu, menyempurnakan wudhu kita, ya termasuk juga menyempurnakan ibadah. Termasuk dalam bentuk ibadah. Untuk pertemuan selanjutnya halaman 19. Kita akan membahas tentang yukrahu al-israf fi fihi. Jadi
dimakruhkannya israf. Kalau di pondok saya bahkan mengatakan haram ya israf itu, berlebih-lebihan menggunakan air ya. Karena kenapa? Karena di sana itu maklum tidak ada air ya. Ada musim ketiga biasanya di Gresik sana. Ada musim ketiga di pondok saya dulu seperti itu. Ada musim kemarau istilahnya. Musim kemarau sehingga tidak ada air. Ketika kita menggunakan banyak air, oh udah langsung pengurusnya langsung gedor-gedor pintu ya. Langsung disuruh berhenti airnya. Karena apa? Karena airnya di sana sedikit dan ketika menggunakan itu banyak ya haram kan. Yang lain tidak bisa menggunakan air itu. Kalau di sini makruh hukumnya. Hukum asalnya ya makruh. Hukum asalnya ya makruh. Kita akan membahas tentang israf dan juga bab fasal yang selanjutnya syurutul wudu wal ghusl, membahas tentang syarat-syarat wudu dan mandi. Untuk pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya pada pertemuan kali ini mungkin kesalahan saya, mohon dimaafkan ya sekali lagi. Alhamdulillah. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.